Pernah nggak sih Anda dan pasangan tiba-tiba bertengkar hebat gara-gara masalah pengeluaran yang sebenarnya sepele? Pas sudah reda baru sadar, kok kita ributin hal kecil gini ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas musuh dalam selimut yang sering banget jadi biang kerok di rumah tangga, yaitu utang. Dan yang lebih penting, gimana cara mengubah monster ini dari sumber konflik jadi sebuah misi yang justru bikin kalian makin kompak. Coba, saya tanya deh, apa sih penyebab pertengkaran nomor satu dalam sebuah hubungan? Ayo, apa yang langsung muncul di pikiran? Mungkin soal mertua? Atau masalah sepele kayak siapa yang giliran buang sampah? Kandidatnya banyak banget ya. Tapi, percaya atau enggak, ada satu juara bertahan yang seringkali nggak kita sadari. Biasanya, jawaban paling umum ya ini, perbedaan karakter. Dia tuh boros banget, aku kan hemat. Atau, ya gimana, kita emang udah beda prinsip dari sananya. Ujung-ujungnya kita jadi saling menyalahkan sifat dasar pasangan. Seolah-olah kita ini memang nggak cocok aja gitu. Tapi, tunggu dulu. Ternyata riset demi riset nunjukin hal yang beda. Biang keladi utamanya seringkali adalah masalah finansial. Yup, tekanan keuangan, dan lebih spesifiknya lagi, jeratan utang, itu jadi pemicu pertengkaran yang paling sering dan paling destruktif. Jadi coba deh kita lihat dari sisi lain. Musuh sebenarnya itu bukan pasangan Anda. Musuh yang sebenarnya punya nama lain. Nah, ini dia kuncinya. Kita harus lihat masalah ini dari kacamata yang baru. Ini bukan pertarungan kamu versus aku. Bukan. Ini adalah pertarungan kita sebagai tim melawan si utang itu. Anggap aja utang ini kayak orang ketiga yang diam-diam masuk ke rumah dan bikin semuanya jadi berantakan. Coba deh kita resapi definisi ini. Utang itu bukan sekedar angka di rekening koran loh. Utang itu adalah beban mental. Dia itu kayak parasit yang menyedot energi kita, bikin kita jadi gampang marah, super sensitif, dan pelan-pelan dia mencuri ruang untuk kita bisa bercanda dan mesra-mesraan sama pasangan. Ngeri kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita ngusir si orang ketiga ini dari rumah kita? Semuanya dimulai dari satu langkah. Satu langkah yang mungkin paling menakutkan, tapi saya jamin ini juga yang paling melegakan, yaitu keterbukaan total. Saya suka banget sama istilah ini. Letakkan semua kartu di atas meja. Artinya apa? Artinya gak ada lagi rahasia-rahasiaan. Semua harus dibeberin. Tagihan kartu kredit, cicilan KPR, pinjol, bahkan utang ke teman yang mungkin selama ini Anda sembunyikan. Semuanya, tanpa terkecuali. Oke, jadi langkahnya gini. Pertama, buat daftar semua utang itu secara detail. Tapi yang paling fundamental ada di poin nomor 3. Bikin kesepakatan semacam perjanjian suci untuk nggak saling menyalahkan. Titik. Momen ini bukan saatnya buat main tunjuk-tunjukkan. Ini kan gara-gara kamu. Bukan. Ini saatnya untuk bilang, oke sayang, ini masalah kita berdua. Sekarang gimana cara kita beresin ini bareng-bareng? Begitu semua kartu tadi diletakkan di atas meja, wajar banget kalau tiba-tiba muncul rasa panik. Wah, ternyata sebanyak ini ya. Tapi tenang, jangan panik kelamaan. Rasa panik itu justru akan berubah jadi kekuatan begitu kalian punya rencana yang jelas. Nah, inilah saatnya kita beralih dari mode bertahan jadi mode menyerang. Langkah pertamanya kita bedah pengeluaran. Lacak setiap rupiah yang keluar masuk kemana aja. Nah, di sini butuh kejujuran tingkat dewa untuk misahin mana yang benar-benar kebutuhan, kayak makan, bayar listrik, dan mana yang cuma keinginan, kayak kopi kekinian setiap hari atau langganan 3 platform streaming yang jarang ditonton. Ya, ini artinya kalian mungkin perlu puasa gaya hidup dulu untuk sementara. Berat? Mungkin banget. Tapi percayalah, hasilnya sepadan. Nah, ini bagian serunya. Kalian punya 2 senjata yang bisa dipilih. Ada metode bola salju, ini fokusnya melunasi utang yang nominalnya paling kecil dulu. Kenapa? Biar dapat suntikan semangat. Yes, 1 lunas, gitu. Kemenangan psikologisnya dapat banget. Satunya lagi metode longsor. Ini yang paling logis secara matematis. Kalian serang utang dengan bunga paling tinggi dulu, biar hemat uang bunga dalam jangka panjang. Coba deh diskusikan berdua. Mana strategi yang paling pas buat tim kalian? Nggak ada yang benar atau salah kok. Yang penting dua-duanya sepakat dan konsisten jalaninnya. Oke, punya rencana itu satu hal. Hebat. Tapi menjalankannya secara konsisten, nah itu tantangan sesungguhnya. Ingat ya, ini tuh lari maraton, bukan lari sprint. Jadi gimana caranya biar kalian tetap solid, tetap semangat, dan nggak nyerah di tengah jalan? Ini dia jawabannya, dan menurut saya idenya brilian banget. Coba deh jadwalkan kencan finansial setiap minggu.
Tujuannya apa? Mengubah obrolan soal uang yang biasanya bikin stres jadi sebuah ritual yang positif dan nyenengin. Cukup sediain waktu mungkin 30 menit aja setiap akhir pekan sambil ngeteh atau ngopi bareng, khusus untuk bahas progres keuangan kalian sebagai sebuah tim. Biar kencannya efektif, agendanya simpel aja kok. Pertama, review pembayaran apa aja yang udah dilakuin minggu ini. Kedua, cek lagi, apakah budget masih aman? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, saling kasih apresiasi. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Cuma dengan bilang, makasih ya, kamu hebat udah nahan diri nggak jajan kopi minggu ini, itu tuh kayak bensin yang bikin mesin tim kalian jalan terus. Sambil fokus nyerang utang, jangan lupa bangun pertahanan juga. Inilah gunanya dana darurat. Anggap aja dana darurat ini kayak benteng yang lindungin semua progres yang udah kalian capai. Walaupun mulainya dari nominal kecil setiap bulan, benteng inilah yang akan nyelamatin kalian dari godaan ngutang lagi pas ada kejadian tak terduga. Tiba-tiba ban motor bocor, atau anak butuh ke dokter. Nah, benteng ini yang jadi pahlawannya. Pada akhirnya, semua perjuangan ini, semua puasa gaya hidup dan kencan finansial ini, tujuannya bukan cuma soal angka di rekening atau dapat stempel bebas utang. Bukan. Ada hadiah yang jauh lebih besar dan nggak bisa diukur pakai uang, yang nunggu kalian di garis finish. Dan kalimat ini, wow, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Saat beban dan stres karena uang itu akhirnya terangkat dari pundak kalian berdua, tiba-tiba ada lebih banyak ruang di dalam rumah dan di dalam hati. Ada ruang untuk ketawa bareng lagi, ruang untuk saling dengerin cerita tanpa mikirin tagihan, ruang untuk kembali jadi pasangan yang saling jatuh cinta, bukan cuma sekedar rekan kerja yang pusing ngurusin keuangan. Itulah hadiah yang sesungguhnya. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya simpel aja. Perjalanan besar ini selalu dimulai dengan satu langkah kecil, yaitu satu obrolan yang jujur, terbuka, dan penuh pengertian. Pertanyaannya, apakah Anda dan pasangan siap untuk duduk bareng mungkin malam ini dan mengambil langkah pertama itu bersama-sama?